Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah materi tambahan dari sesi 1 dan sesi 2 tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau tonton ini boleh, tapi kalau sebatas materi yang tadi sebelumnya juga boleh. Nah, jadi ini adalah materi tambahan untuk pembahasan mengenai layout. Tadi sebelum video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu layout. Nah, jadi langsung saja kita buatkan. Ya, silahkan kalian buka file yang sama, itu tadi pertemuan 7, dan CSS-nya juga sama, yaitu layout.css. Nah, kita akan bekerja di dua file ini ya. Oke, untuk pembuatan layout ya, untuk pembuatan layoutnya itu tag HTML-nya adalah menggunakan div ya. Nah, menggunakan div. Div ini adalah singkatan dari division kalau tidak salah, yaitu bagian. Div itu bagian. Nah, jadi makanya kita pakai div karena kita akan membagi-bagi layoutnya ya, layout di atas, kiri, kanan, misalnya bawah dan seterusnya. Oke, langsung saja kita cobakan. Kita kasih judul ya, H3 penerapan CSS pada layout ya, atau pembuatan layout, user interface. Nah, mungkin ini nanti lanjutannya saja, dasarnya yaitu ini ya, CSS pada layout. Nah, CSS pada layout yang pertama kita coba buatkan dulu ya, kita coba buatkan sebentar ya, kita coba buatkan layoutnya terlebih dahulu ya. Kita coba buatkan layoutnya terlebih dahulu. Saya rasa di sini saja ya. Nah, untuk layout tinggal ketikkan saja div, kemudian tombol tab biar lebih cepat. Nah, ini kita tuliskan untuk sementara isikan teks gitu saja ya. Isikan teks di sini. Nah, seperti ini. Nah, di div ya, pembuka dan penutup. Kemudian isinya ini. Nah, kalau kita refresh, bentuknya seperti ini. Div-nya nggak kelihatan ya, karena dia bagian, termasuk bagian. Nah, kalau diterapkan CSS nantinya baru kelihatan. Nah, sekarang kita buatkan CSS pada ini. Nah, kita buatkan saja langsung selektornya ini, kita pakai kelas saja ya, kelas. Kemudian kita buat kotak lah ya. Nah, kita buat kotak atau kotak 1. Nah, namanya kelasnya kotak 1. Kita buatkan kelas di sini, titik kotak 1. Nah, kemudian kita kasih misalnya yang pertama adalah background color. Nah, kita mau pakai background colornya apa ya, kita mau pakai background color nah, kita buat merah aja lah ya. Kemudian lebarnya, nah ini lebarnya misalnya 150 pixel ya. Kemudian paddingnya kita buatkan 10 px ya. Nah, ini kita coba ini dulu ya, refresh. Oke, sudah kelihatan. Oke, paddingnya sudah. Kemudian colornya ya, color itu untuk warna tulisan warna putih. Refresh. Oke, sudah warna putih. Atau misalnya font family-nya kita juga ubah, kita buatkan Arial. Ini bebas, kalian mau pakai apa terserah. Dan yang selanjutnya apalagi ya, kita refresh dulu. Oke, radiusnya kalau mau pakai radius boleh. Saya buatkan 10 px. Oke, nah jadi div-nya. Nah, jadi kalau kalian mau ketikkan sebanyak-banyak mungkin boleh. Nah, sekarang kita coba tulis sebanyak mungkin ya. Jadi ya, ini kalian boleh kopikan saja, saya rasa pada materi 3
mungkin pada materi 4 5. Oke, di materi 6 ya. Kita pada materi 6 kopikan saja. Nah, ini kan ada tulisan ya. Nah, ini kalian boleh kopikan ya, ke pertemuan 7 tadi ya. Nah, ini kopikan isinya ini ya, biar ada tulisannya. Nah, jadi dalam kotak 1 isinya ini. Coba kita refresh. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Tadi kita lihat layoutnya ukurannya 150 pixel ya. Kalau pixel itu berarti bagian pixel layar ini. Kalau persen berarti bagian persentasi dari layarnya. Nah, kalau kalian buatkan mau persen boleh. Misalnya 50% berarti setengah. Ini tinggal diatur saja jumlahnya mau dibuat berapa ya. Nah, seperti itu misalnya ya. Ini jadi itu untuk membuat nah ini juga tanpa H3, tanpa paragraf juga tidak ada masalah, boleh saja mau pakai itu juga boleh. Nah, seperti ini ya. Kalau pakai yang tadi juga boleh. Ini H3 nya tidak. Oke. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau kurang besar tinggal tambahkan ukurannya. Nah, seperti itu ya. Dan seterusnya. Oke, itu untuk buat kotak seperti ini ya. Buat layout. Nah, sekarang kita coba buat layout lagi, tapi kita terapkan posisi ya. Nah, kita terapkan property position dengan value, atau ini ada relatif, absolute, dan static ya. Nah, ini kita coba buatkan yang baru. Nah, kita buat div. Ini kita kopikan tadi dari sini. Inline embedded ya. Oke, kita kopikan. Nah, ini kita kasih kelas kotak 2. Kotak 2. Nah, kita buatkan kelas kotak 2. Ini kita buat posisi, nanti kita terapkan ya. Kita buatkan sama saja ya. Backgroundnya saja yang beda, saya rasa. Backgroundnya beda, kita buatkan warna. Nah, ini. Kemudian ukurannya juga saya rasa harus dibedakan biar kelihatan beda semuanya. Padding tetap, ini tetap, background color kita ubah. Kemudian background color, oke, saya rasa ini ya. Kemudian bordernya ya, kita kasih border 1px solid. Kita kasih warna bordernya ini. Kita refresh. Nah, ini sudah jadi. Nah, kalau mau ditambah margin juga boleh ya, 5px, biar ada jarak antara layout satu dengan layout lain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini tadi saya lupa ya, kalau misalnya di bagian ini ya ada dash solid dot ya. Kalau mau buat garisnya solid, ini garis yang biasa nih. Kalau mau buat garis putus-putus boleh pakai dash ya. Nah,
itu kelihatan putus-putusnya. Nah, boleh saja ya. Untuk pengetahuan saja ya. Nah, sekarang posisinya ya. Ini tadi hasilnya. Kita mau posisikan ini ke samping sini ya. Oke, atau posisi dengan menggunakan float ya. Float untuk posisi mengapung. Artinya mengapung itu adalah di atas dari line ya, di atas line, mengapung di atas line. Jadi untuk susunan layout atau susunan ini pada browser ini, pada tampilan user interface, dia akan disusun berdasarkan line-nya. Jadi kalau kita buat layout pertama ini ya, di HTML-nya kita buatkan posisinya di sini ya, maka ketika kita buatkan layout baru, maka itu otomatis posisinya di bawahnya ya, posisinya di bawahnya ya, per line. Nah, sekarang kita mau buat mengapung ya, jadi mengapung kiri dan kanan, maka di sini kita tambahkan float, kita buat posisinya right, kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi posisinya ke kanan. Nah, kenapa dibilang mengapung? Nah, nanti kita lihat bedanya ya. Sekarang kita buatkan kotak yang ketiga, karena kita akan menggunakan posisi ini ya. Ya, kita menggunakan posisi. Nah, kita buat kotak yang ketiga, kotak 3. Nah, untuk isinya saya rasa sama saja ya. Kita buatkan saja, kita ambil dari sini. Kemudian warnanya saya ambil warna oke. Kemudian kita buatkan kotak 3, kita buatkan div baru, kita kasih nama kelas kotak 3, kemudian kita kopikan dari sini ya. Nah ya, jadi tadi kotak 3 ini ya, ini yang kotak 3. Nah, ini yang kotak 2. Di kotak 2 tadi kita menggunakan float right, mengapung ke kanan, sehingga line-nya ketimpa. Nah, kalian bisa lihat hasilnya. Seharusnya ini berada di bawah sini. Ya, kenapa? Karena susunan layout itu per baris, per line. Ini baris line ini, selanjutnya di line berikutnya, dan kalau buat layout lagi harusnya di line berikutnya. Nah, tapi ini tidak. Kenapa? Karena posisi ini mengapung. Ya, ini mengapung. Nah, jadi kalau ini misalnya saya buat left, kiri, dan ini tetap, nah, itu bisa saja ketimpa. Nah, ini mengapung di kiri, maka yang ini ketimpa, artinya berada di atasnya, mengapung. Float itu mengapung. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita buatkan ini posisinya right. Kalau memang mau ada di kiri dan di kanan. Nah, di kiri dan di kanan. Bisa saja ini juga menggunakan float. Float. Kemudian ini left. Nah, jadi ini mengapung di kiri dan kanan. Nah, seperti ini. Agar dia satu sejajar ya. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya kita buat kotak baru, nah sekarang kita buat kotak baru, kotak 4. Ya, kita buat kotak 4. Atau nggak usah kotak ya, kita buat lingkaran saja. Nah, lingkaran. Ya. Oke,
kita buat property value-nya border dulu. Ini paling penting border. Nah, kalau untuk lingkaran 1px ini kita ganti jadi yang beda ya. Kemudian warnanya sudah terlalu banyak ya, kita buat warna kuning atau orange ya. Seterusnya ada border radius. Nah, border radiusnya kita besarkan saja sesuai dengan yang paddingnya buat 90. Kemudian background color kita ambil dari sini harusnya tadi. Sedikit lebih kuning. Ya, ada bedanya ya kontrasnya. Kemudian warna tulisan, colornya, dan nah sudah seperti ini saja dulu. Lebarnya, lebar 50 karena ini mempengaruhi terbentuknya lingkaran. Oke, ini kita buatkan div baru. Ini kita buat lingkaran. Kelas lingkaran. Nah, lingkarannya sudah jadi, tapi ketimpa dengan float yang kiri. Nah, jadi untuk membersihkannya agar fungsi dari float itu tidak berfungsi di line selanjutnya, artinya floatnya ngapung hanya di baris yang ini dan yang baris selanjutnya tidak berpengaruh, maka buatkan properti dengan di sini tidak ada ya, clear ya. Kita pakai clear ya, buat seperti ini. Artinya membersihkan jaraknya ya. Nah, jadi jarak ini kita bersihkan, maka nanti lingkarannya ke bawah. Nah, seperti itu. Oke, ini kita buatkan saja. Di sini ya. Kita buatkan di sini. Nah, seperti itu. Kita refresh. Oke. Ya. Oke, clear board. Nah, jadi dia kembali ke awalnya, ke barisnya. Nah, jadi setiap nanti kalian buat float, maka agar tidak ketimpa, maka buatkan clear. Di mana saja boleh. Oke, clear board. Oke, nah itu sudah lingkarannya. Ini kenapa tidak bentuk lingkaran? Ini bisa saja terjadi karena ini ya. Kalau mau tidak pakai tulisan, nah ini, seperti ini. Ya, atau misalnya lebarnya juga mempengaruhi ya. Lebarnya juga mempengaruhi, mau dibuat 40 mungkin ya, atau 45 ya. Nah, jadi disesuaikan saja biar lebih kelihatan lingkarannya, atau 40 misalnya. Nah, seperti itu ya. Itu kita anggap lingkaran lah ya. Oke, kemudian itu saja ya kalau untuk layout. Posisi ya, posisi. Oke, kita cobakan. Nah, kalau untuk posisi ini kita cobakan saja satu-satu. Misalnya ini kita terapkan position. Nah, position yang pertama adalah relatif. Nah, ini kita refresh. Nah, ini tidak ada masalah ya, yang di relatif ya. Atau kita buat saja kotak yang baru ya. Kotak baru yaitu kotak keempat dengan position relatif. Nah, di sini kita tambahkan div
Ini adalah ini relatif itu sesuai dengan lainnya, Kemudian ada absolut dan statik. Nah, kalau statik ini kita coba absolut statik. Nah, kalau statik, nah ini ketika ini kita buat dulu. Kita buat kotak 5 dan kotak 6 absolut. Ini juga sama, kotak 5 ya, ini relatif. Kemudian kotak 6 absolut. Nah, seperti ini ya. Oke, nah jadi dari ketiga posisi ini ada relatif, absolut, dan statik ya. Kalau statik ini adalah posisinya sama seperti biasanya ya. Jadi atau bisa dibilang defaultnya lah ya. Defaultnya posisi layout. Nah, itu biasanya pakai statik. Nah, kalau yang relatif ya biasanya relatif itu sama seperti statik, yaitu defaultnya layout, cuman bisa diubah ya, posisinya bisa diubah, disesuaikan ya, dari yang statiknya bisa disesuaikan, itu dengan menambahkan ya posisi top dan downnya ya, posisi top dan down. Nah, jadi misalnya topnya mau berapa jaraknya kita buat, misalnya topnya kita buat 10 ya. Nah, gitu ya, jadi nanti yang di relatif, nah dia akan bergeser 10. Atau misalnya kita buat left, kita buat 100 ya. Nah, dia akan bergeser 100 ke kiri ya. Jadi tetap pada line tapi posisinya bisa diubah ya. Kemudian misalnya kita buat bottom juga 10. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Itu untuk yang relatif. Nah, bottom 10 ini kita buat 100 ya. Itu jaraknya nggak kelihatan. Nah, seperti itu. Ini berarti harus dipakai clear dulu. Ya, itu tidak usah pakai ini. Nah, kalau untuk yang absolut tadi, ya kalau absolut, posisi absolut ini layernya itu akan menyesuaikan ya. Jadi posisi absolut itu akan dikalkulasikan atau dijumlahkan dari ini ya, dari ujung ya. Nah, dari posisi ini. Nah, jadi yang absolut itu nah, hampir sama sebenarnya seperti yang relatif, tapi sisi ininya akan dihitung dari sudut kiri ya, sudut kiri. Nah, sekarang coba kita ubah.
absolut kita buat top ya, misalnya 10 px. Nah itu hasilnya ke sini ya, karena dia dihitungnya dari posisi sudut kiri paling atas nih. Nah, makanya dia ke atas itu. Nah itu bedanya absolut. Jadi biasanya absolut ini ya untuk menghitungnya tinggal buatkan misalnya 1000. Nah itu dari sini hanya sampai sini saja ya. Nah itu yang absolut. Nah bedanya hanya di situ ya. Jadi kalau misalnya mau dibuatkan lebih ke tengah ya tinggal diatur saja lah yang ininya ya, nilainya. Nah ini absolut. Nah, kemudian posisi left ini tidak ada masalah ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk materi kita, untuk materi tambahan ya, pembuatan layout. Nah, jadi nanti untuk bagaimana cara membuat template atau tampilan user interface, basicnya itu dari pembuatan layout. Ya, mungkin itu saja untuk materi kita. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.